Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Di sini, kelompok kami yang beranggotakan, yang pertama ada Vika Hengki Fargana, kedua Vika Anantoseno, dan yang ketiga saya sendiri, Rido Trihutomo. Materi pada hari ini yaitu tentang latihan kondisi fisik. Langsung saja, pada pembahasan materi kali ini yaitu ada 4. Yang pertama ada pengertian latihan kondisi fisik, yang kedua ada komponen kondisi fisik, ketiga prinsip latihan fisik, dan yang terakhir macam-macam latihan kondisi fisik. Langsung saja dari yang pertama, pengertian latihan kondisi fisik. Latihan kondisi fisik adalah proses memperkembangkan kemampuan aktivitas gerak jasmani yang dilakukan secara sistematik dan ditingkatkan secara progresif untuk mempertahankan atau meningkatkan derajat kebugaran jasmani agar tercapai kemampuan kerja fisik yang optimal. Jadi, kondisi fisik merupakan unsur yang sangat penting hampir di seluruh cabang olahraga. Oleh karena itu, latihan kondisi fisik perlu mendapat perhatian yang serius, direncanakan dengan matang dan sistematis sehingga tingkat kesegaran jasmani dan kemampuan fungsional alat-alat tubuh lebih baik. Jadi, apabila kondisi tubuh ini baik, maka akan ada peningkatan dalam kemampuan sistem sirkulasi dan kerja jantung. Terjadi peningkatan dalam kekuatan, kelentukan, stamina, kecepatan, dan komponen kondisi fisik lainnya, dan juga akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi gerak ke arah yang lebih baik. Dan yang kedua ada komponen fisik, komponen kondisi fisik. Mengembangkan dan meningkatkan kondisi fisik berarti mengembangkan atau meningkatkan kemampuan fisik atau physical abilities atau atlet pada atlet. Kemampuan fisik mencakup 2 komponen, yaitu komponen kesegaran jasmani atau physical fitness dan komponen kesegaran gerak atau motor fitness. Komponen kesegaran jasmani atau physical fitness sendiri ada 4. Yang pertama ada muscular strength atau kekuatan otot, yaitu kemampuan untuk memindahkan bagian tubuh dengan cepat bersamaan dengan melakukan kerja otot secara maksimal. Dan yang kedua ada muscular endurance atau daya tahan otot, yaitu kemampuan untuk mengontraksikan otot secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama dengan beban tertentu. Dan yang ketiga ada circulatory respiratory atau endurance atau daya tahan kardiovaskular, yaitu kemampuan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darah untuk menjalankan kerja terus-menerus secara efektif. Dan yang keempat ada flexibility atau fleksibilitas, yaitu efektivitas dalam penyesuaian bentuk tubuh untuk segala aktivitas dengan penguluran tubuh yang luas. Dan ada yang komponen motor fitness atau komponen kesegaran jasmani sendiri ada 5. Yang pertama ada speed atau kecepatan, yaitu kemampuan untuk memindahkan tubuh atau bagian tubuh dengan cepat. Terdapat banyak cabang olahraga yang bergantung pada kecepatan untuk mengalahkan lawan. Sebagai contoh saja, pemain sepak bola harus berlari cepat ke arah bola untuk menerima umpan ataupun untuk mencetak gol. Dan yang kedua ada agility atau kelincahan, yaitu kemampuan melakukan gerakan yang konstan dan cepat, kemudian mengubah arah gerakan tanpa kehilangan keseimbangan. Sebagai contoh, mengubah arah gerakan untuk memukul bola tenis. Dan yang ketiga ada power atau daya ledak otot, yaitu kemampuan untuk menggunakan otot dengan kekuatan maksimal yang dikerahkan dalam waktu yang singkat. Dan yang keempat ada balance atau keseimbangan, yaitu kemampuan kontrol dan stabilisasi tubuh saat berdiri diam atau saat bergerak. Sebagai contoh, inline skating. Dan yang terakhir ada coordination
atau koordinasi, yaitu kemampuan untuk melakukan bermacam-macam gerakan berbeda ke dalam pola gerakan tunggal secara efektif dan terintegrasi. Sebagai contoh, koordinasi tangan mata untuk menggiring bola basket, menggunakan tangan dan mata secara bersamaan. Yang ketiga ada prinsip latihan fisik. Prinsip latihan fisik di sini ada 5. Yang pertama ada prinsip progresif dan beban berlebih atau overload, prinsip reversibilitas, yang ketiga ada prinsip adaptasi, ada prinsip pemulihan atau recovery, dan yang kelima ada prinsip spesifik. Langsung saja dari yang pertama, yaitu prinsip progresif dan beban berlebih atau overload. Prinsip progresif dan beban berlebih atau overload ini, program latihan fisik dilakukan dengan pembebanan yang ditingkatkan secara progresif sampai batas kemampuan atlet. Jadi, sistem atau jaringan tubuh akan beradaptasi dengan pembebanan ini sampai pada suatu titik tubuh sudah tidak dapat beradaptasi lagi. Perkembangan otot hanya terjadi bila otot-otot tersebut dibebani dengan tahanan yang semakin bertambah berat. Dan yang kedua ada prinsip reversibilitas. Prinsip reversibilitas, bila seseorang atlet berhenti berlatih, efek dari latihan yang sudah dicapai dapat dengan mudah hilang. Jadi oleh karena itu, latihan fisik harus dilakukan secara teratur dan kontinu. Dan yang ketiga ada prinsip adaptasi. Di prinsip adaptasi ini, istirahat dibutuhkan agar tubuh dapat pulih dari latihan dan adaptasi fisiologis dapat terjadi. Adaptasi terjadi karena tubuh akan bereaksi pada beban latihan dengan meningkatkan kemampuan untuk mengatasi beban tersebut. Jadi adaptasi terjadi saat periode pemulihan setelah satu sesi latihan. Dan yang keempat ada prinsip pemulihan atau recovery. Masa istirahat dibutuhkan agar tubuh mampu pulih dari latihan dan adaptasi fisiologis dapat terjadi. Dan yang terakhir ada prinsip spesifik. Maksud prinsip spesifik di sini yaitu program latihan yang dipilih juga harus spesifik untuk melatih otot-otot tubuh tertentu. Pengembangan kondisi fisik dari hasil latihan fisik tergantung pada tipe beban yang diberikan serta tergantung dari kekhususan latihan. Dan yang terakhir di sini ada tentang macam-macam latihan kondisi fisik. Macam-macam latihan kondisi fisik ada bermacam-macam. Di sini ada plank, ada push up, ada sit up, ada pull up, squat, lari Cooper, dan yang terakhir ada shuttle plank. Langsung saja ada yang pertama tentang plank. Ini contoh gambar dari latihan kondisi fisik tentang plank. Plank sendiri adalah satu bentuk latihan fisik yang banyak dilakukan. Salah satu manfaat plank untuk dapat melatih otot-otot inti tubuh seperti perut serta melatih tulang belakang. Kontraksikan otot-otot perut untuk menahan beban tubuh lalu tahan selama sekitar 20 detik. Selingi dengan istirahat lalu lakukan lagi. Kalian juga bisa mengombinasikan gerakan plank ini dengan menggunakan foam roller. Dan yang kedua ada push up. Push up merupakan salah satu latihan yang wajib dilakukan. Fungsi latihan fisik ini dapat mengencangkan otot lengan, mengecilkan perut, dan membakar kalori. Jadi bila kalian masih pemula, lakukan push up setiap hari selama 10 kali. Setelah itu bisa meningkatkan intensitasnya. Juga ada sit up. Latihan fisik sit up akan membantu memperbaiki postur tubuh dan memperindah bentuk perut. Sama dengan push up, bila baru memulainya atau melakukannya, lakukan selama 10 kali terlebih dahulu. Jadi jangan dipaksakan untuk lakukan dengan jumlah yang banyak, terus menyesuaikan kemampuan tubuh.
Setelah itu bisa meningkatkan intensitasnya. Yang keempat ada pull up. Pull up, latihan fisik ini memiliki manfaat untuk menguatkan otot lengan. Awal melakukan olahraga ini memang dirasa sangat berat, apalagi bagi pemula diharuskan mengangkat bobot tubuh kamu atau kalian dengan kedua lengan seperti ini, seperti gambar di slide ini. Lakukan gerakan ini minimal 2 kali dalam sehari dengan intensitas 10-15 kali. Dan yang kelima ada squat. Manfaat dari melakukan squat adalah untuk melatih punggung, perut, serta paha. Latihan ini bisa dilakukan dengan 2 detik tahan di posisi bawah, lalu 1 detik naik ke atas lagi, lalu 2 detik tahan di posisi bawah lagi. Dan yang keenam ada lari Cooper. Jenis lari ini adalah lari sejauh mungkin selama 12 menit. Manfaat dari lari Cooper untuk mengukur beban fisik seseorang mulai dari daya tahan otot, daya tahan jantung, serta pernapasan serta peredaran darah. Dan yang terakhir ada Sutherland. Nah, Sutherland di sini adalah jenis lari bolak-balik antara 2 batas yang berjarak 10 meter. Manfaat dari Sutherland adalah untuk menguatkan kaki dan melatih kesigapan. Sekian presentasi pada materi latihan kondisi fisik ini. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.